Itu istrimu, lihat. Itu istri orang, jangan banyak dilihat. Ini proyek kamu, lihat. Itu proyek orang, jangan banyak kemudian berminat untuk diambil dengan cara yang tidak tepat. Nih pulang dari masjid nih, ini sandal kamu, itu sandal orang. Paham? Paham? Jadi sepanjang kita jadi manusia, kenapa dilarang untuk melihat yang tidak baik? Supaya menjaga kemuliaan penciptaan matanya. Ini kepala sampai kaki bukan sekedar fisik biasa. Ini mulia. Saya ulangi. Kepala sampai kaki ini bukan sekedar fisik biasa, tapi mulia. Karena mulia, itu Allah turunkan ayat-ayat dalam Al-Quran untuk membimbing semua bagian fungsi tubuh ini dari kepala sampai kaki supaya fungsinya pun mulia. Supaya terjaga keadaan fisik ini. Diciptakannya bagus, berperilakunya mesti bagus, pulangnya pun mesti bagus. Contoh, ini mata fungsinya apa? Tuh, sudah salah. Kalau cuma melihat, itu belum masuk ke fungsi manusia. Hewan pun melihat. Ayam melihat. Kambing melihat. Elang terbang tinggi, anak ayam terlihat di bawah. Ibu naik pesawat, anak sendiri belum tentu kelihatan. Karena itu ketika Allah menunjukkan fungsi mata, dijelaskan dalam Quran bukan hanya fungsinya secara fisik, tapi menunjukkan kemuliaannya. Turun Quran surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Perhatikan ayatnya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada setiap laki-laki yang beriman kepada Allah, yang yakin Allah telah mencipta dirinya, yaghuddu min absarihim. Jaga pandangannya, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Saya ulang, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik. Ketika yang dilihat tidak baik, palingkan. Nah, memalingkan dari yang tidak baik itu yang disebut dengan ghaddul basar. Saking mata ini mulia, Allah melarang mata ini melihat yang tidak baik. Itu istrimu, lihat. Itu istri orang, jangan banyak dilihat. Ini proyek kamu, lihat. Itu proyek orang, jangan banyak kemudian berminat untuk diambil dengan cara yang tidak tepat. Ini pulang dari masjid nih, ini sandal kamu, itu sandal orang. Paham? Paham? Jadi sepanjang kita jadi manusia, kenapa dilarang untuk melihat yang tidak baik? Supaya menjaga kemuliaan penciptaan matanya. Dari mata turun ke, langsung ke hati aja bu, ke lisan. Dari mata turun ke lisan, ke mulut. Apa fungsi mulut? Tuh, bicara yang baik. Turunlah Quran surah ke-49 ayat ke-11 sampai 12. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggil pakai ya, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Memanggil yang dekat, menengah dan jauh. Setelah itu ada ayyuha, disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya menguatkan, haknya mengingatkan, tanbih. Setelah itu ada alladzina, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Itu memanggil semua tanpa kecuali. Yang besar, yang kecil, laki-laki, perempuan, tua, muda, punya jabatan, tak punya jabatan. Kata Allah, hei, semuanya tanpa kecuali. Yang tinggalnya dekat, yang menengah, yang jauh. Laki-laki, perempuan. Sepanjang Anda merasa yakin dengan Allah yang telah mencipta lisan kita, la yasharu qaumin qaum. Jangan biasakan mencela. La yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan gibah. Jangan gosip. Kenapa dilarang melukai dengan celaan? Kenapa lisan tidak boleh merendahkan? Karena dijaga oleh Allah supaya lisan ini selalu tampil terhormat. Sebab ketika ada seseorang mencela, itu pasti keadaan dirinya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak percaya, Bapak Ibu silahkan pulang dari sini,
keluarkan kata-kata kotor, saat yang bersamaan rendah keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya muncul hukum haram. Dari kata hurmah, sesuatu yang terhormat. Jadi turunnya hukum haram ini asalnya bukan ingin mencegah kita dari satu perbuatan, bukan. Tapi ingin menjaga kehormatan kita karena Allah menciptakan kita dalam keadaan yang mulia.